Raden Rara Nike Ratnadila Kusnaidi, seorang entertainer sejati dari Indonesia, dari kota Bandung, yang sangat keren karena dia foto model, pemain film, bahkan juga seorang musisi, guys. Hai, welcome to Stack Musik. Kali aku Yos mau sharing cerita sebuah karir diskografi. Aku mau spill karir seorang Nike Ardila, musisi dari kota Bandung, lady rocker Indonesia. Meskipun beliau sudah meninggal, tapi legacy yang ditinggalkan sangat keren. Lagu-lagunya sampai hari ini, guys, masih banyak orang mendengarkan, banyak yang menyanyikan, bahkan banyak musisi juga yang mengcover lagu Nike Ardila, guys. Dan hebatnya lagi, meskipun sudah tidak ada, tetapi karyanya terus dikenang dan bahkan juga sering mendapat penghargaan, guys. Nike Ardila, guys, awalnya adalah seorang foto model juga, dan juga seorang musisi juga, bahkan juga seorang pemain film, pemain sinetron juga. Dan darah seni dari Nike Ardila didapat dari kakeknya, karena kakeknya adalah seorang penyanyi keroncong, dan Nike Ardila adalah seorang yang sangat-sangat percaya diri. Di masa kecilnya pun di 4 tahun dia sudah sering menyanyi di acara keluarga, dan bahkan di usia SD dia juga sering manggung, itu kan ada pentas seni, entah dia tuh menyanyi atau main teater, dia juga sering ikut di situ. Dan akhirnya di usia SD ibunya Nike Ardila mendaftarkan Nike Ardila di sebuah seperti himpunan musisi gitu kan. Nah, dari situ ketemulah seorang Denny Sabri. Lah, Denny Sabri adalah orang yang termasuk paling berpengaruh dalam karir Nike Ardila. Karena apa? Dialah yang menerbitkan Nike Ardila, mengorbitkan Nike Ardila menjadi penyanyi hebat, guys. Awalnya namanya adalah Nike Asrina. Kenapa? Karena dinamakan Nike Asrina untuk menyanyi Nicky Astria, seorang lady rocker yang sangat keren dan juga sangat tenar di saat itu, guys. Lalu dan Denny Sabri ini pun juga berjasa dalam membuat album perdana Nike Ardila. Hanya saja tidak bisa dirilis karena apa? Karena di saat itu Nike Ardila masih usia SD, bahkan baru tamat SD, tapi saat bikin album, tetapi albumnya bernuansa cinta-cintaan, romansa semua. Nah, cerita dibatalkan, tetapi menunggu waktu yang cukup agak lama, tapi di usia SMA baru Nike Ardila bisa rilis lagu dan juga album, guys. Dan tidak cuma itu, dia juga sibuk sebagai seorang foto model, dan juga bahkan juga bermain film. Film pertamanya adalah itu Gadis Foto Sampul. Di situ gadis foto model, tepatnya di situ Nike Ardila juga bermain juga sebagai pemain film, dan juga ya mengisi soundtrack, guys. Soal musik, album perdana Nike Ardila itu diterbitkan atau dirilis di tahun 1989, guys, dengan judul ya Seberkas Sinar, guys. Lagu yang hit di dalamnya ada Seberkas Sinar, ada Hati Kecil, guys. Ini album perdana Nike Ardila yang sangat-sangat luar biasa. Karena apa? Ini menjadi trigger bagi Nike Ardila dikenal dan juga dihormati di Indonesia, guys, sebagai musisi hebat lady rocker di saat itu, guys. Nah, cuma itu di tahun 1989 sampai 1990 lagi Nike Ardila bikin album yang judul Bintang Kehidupan dengan lagu yang hit di dalamnya ada Bintang Kehidupan dan juga Bayang-Bayangmu, guys. Dan yang hebatnya lagi, album ini terjual 2 juta keping kopi, guys. Sangat luar biasa banget ya. Nah, cuma itu, guys. Lalu di tahun 1991 kembali bikin album judul Nyalakan Api. Lagu dalamnya ada Nyalakan Api dan juga Aku Harus Memiliki, guys. Ini adalah lagu yang bagus ngehit di dalamnya, guys. Dan sebanyak lagi adalah Nike Ardila adalah musisi yang sangat-sangat produktif dalam membuat album, karena hanya jarak setahun, 88, 89, 90, 91, guys. Dan kembali lagi bikin album di tahun 1991, masih di tahun yang sama, membuat album dengan judul Matahariku, guys. Lagu di dalamnya yang ngehit adalah Matahariku, ada Izinkan, guys. Dan kembali lagi di tahun 1992 bikin album yang judul Biarkan Aku Mengalah. Lagu yang bagus di dalamnya ada Biarkan Aku Mengalah dan juga Duka Pasti Berlalu, guys. Dan uniknya adalah lagu-lagu dari nama album dari Nike Ardila pun juga menjadi lagu di dalamnya, guys. Dan gak cuma itu, kembali lagi Nike Ardila bikin album di tahun 1994 dengan judul Biarkan Cintamu Berlalu, guys. Lagu yang hit di dalamnya ada Biarkan Cintamu Berlalu, ada juga ya Keraguan, guys. Lanjut di tahun 1995 bikin album dengan judul Sandiwara Cinta. Lagu yang bagus di dalamnya ada Sandiwara Cinta, ada juga Menanti Kejujuran, guys. Dan lagu yang tadi Menanti Kejujuran adalah lagunya Ian Antono bersama tahun 2000, dan kembali di recycle, di cover sama Nike Ardila dengan
Ya tentu dengan corak Nika Ardila yang sangat bagus dalam bernyanyi guys sebagai lady rocker di Indonesia guys. Lanjut di tahun 1995 kembali lagi bikin album masih tahun yang sama guys dengan judul Mama Aku Ingin Pulang. Lagu di dalamnya ada Mama Aku Ingin Pulang dan juga Mengapa Harus Berpisah guys. Di tahun 1996 kembali lagi bikin album dengan judul Suara Hatiku, dan di tahun 2013 bikin album Hanya Satu Nama guys. Meskipun di tahun 96 dan 2013 Nika Ardila sudah meninggal, tapi album studinya tetap dirilis guys. Artinya ada beberapa lagu yang mungkin nggak dirilis di tahun-tahun itu, tapi lagu itu bisa kembali dirilis meskipun Nico sudah tidak ada guys. Dan itu adalah album studio, tetapi dia juga bikin album kompilasi seperti di tahun 1987 ada Bandung Rock Power, tahun 1993 ada Tinggallah Aku di Sini, Tinggallah Aku Sendiri, lalu juga The Best of Nika Ardila guys di tahun 1993, lalu juga ada Gadis Foto Modal 1988, dan juga ada Best of the Best volume pertama tahun 91, lalu juga ada Best of the Best volume kedua tahun 2000, dan juga ada Best Beat tahun 2002, ada juga Koleksi Terlengkap tahun 2009, dan juga Best Slow Nika Ardila di tahun 2022 guys. Adalah album terakhir Nika Ardila tahun 2022, adalah albumnya yang paling baru yang dirilis tentu saja oleh manajemen Nika Ardila. Meskipun beliau udah nggak ada, tetapi legacy yang sangat luar biasa dari Nika Ardila itu sangat keren banget. Selain menjadi seorang musisi, dia juga menjadi seorang foto model dan juga seorang seorang pemain film yang sangat bagus. Sayangnya tahun 1995 beliau harus meninggal dunia karena sebuah kecelakaan gas yang ketika di pagi hari dia pulang dari sebuah acara mau pulang ke rumah gitu kan, dia menabrak sebuah tembok beton dan akhirnya dia meninggal di saat itu juga guys. Dan itu adalah akhir karir dari Nika Ardila. Dia lahir tahun 1975 dan sampai tahun 95, hanya di usia 20 tahun dia sudah sehebat itu. Dan itu menjadi inspirasi bagi kita semua, bagi anak muda seperti aku sama kamu, teman-teman semuanya yang masih muda. Ayo kita bikin karya, kita bikin legacy yang bagus buat dunia ini, karena seperti Nika Ardila, inspirasi yang paling hebat adalah bagaimana kita menjadi anak muda yang punya impact yang bagus bagi dimana kita berada guys. Nika Ardila yang meskipun sangat singkat karirnya, hanya 88 sampai tahun 2005, hanya 7 tahun kurang lebih, ketika dia berada di puncak karirnya tahun 95 itu udah sangat-sangat ada di atas awan misalnya, tapi harus meninggal dunia. Tetapi legacy yang dia berikan sangat luar biasa sebagai anak muda untuk terus berkarya, multi talenta, sangat bagus banget, dan juga memberi dampak yang keren bagi dunia ini guys. Jadi aku sama kamu para anak-anak muda, ayo kita bikin karya, kita bikin sesuatu yang baik bagi dunia ini agar kita menjadi pribadi yang keren ya. Jadi nggak negatif, tapi kita bisa memberi legacy yang positif. Oh ya, by the way, aku mau putar lagunya Nika Ardila yang sangat keren, yang aku ambil di albumnya yang lebih kan singlenya Nika Ardila yang juga di The Best albumnya Nika Ardila tahun 1993 kalau nggak salah itu ya itu. Dan lagu ini juga pernah juga di cover sama Noah guys, dan lagu ini judul Tinggallah Aku Sendiri guys. Oke, aku Yos pamit, stay positif, keep strike Nika Ardila, tinggallah aku di sini. Ciao. Dalam gelisah hati yang gundah, aku diam sendiri, merenungi yang kini terjadi di antara kita berdua.